Halo, selamat siang semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang aku ingin membacakan yang merasa dan masih bilang kamu adalah miliknya. Yang merasa dan masih bilang kamu itu adalah miliknya seorang. Ya. Kita akan coba untuk bacakan di sini. Yang bilang kamu itu adalah miliknya seorang. Yang masih bilang kamu itu adalah miliknya seorang. Ada kartu Wheel of Fortune, ada kartu Four of Cups, ada kartu Ace of Swords, kartu Three of Cups, dan ada kartu Five of Pentacles. Artinya apa sih? Kalau aku lihat ya di sini, untuk hubungan kalian itu masih dalam jeda ya, masih kayak baru dalam fase ketenangan. Aku bilangnya tenang, jadi ya saling percaya. Sebenarnya sih kayak ada energi yang sedikit kayak pasif, aku bilang gitu. Tapi tenang aja, nggak yang danger atau gimana. Karena di sini kalian itu masih dalam tahap yang saling menyatukan energi satu sama lain, ya. Kalau aku baca itu, bagaimana sih dengan ciri-cirinya orang ini? Yang bilang bahwa kamu itu masih memilikinya adalah sebenarnya orang ini sudah cukup lama untuk berputar di circle kamu ya teman-teman, dan bahkan kamu tuh mungkin lelah sama dia karena dia tuh mungkin selalu menawarkan cinta atau menawarkan perasaan, tetapi di sini banyak yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dia tuh masih kayak pengen baru mau ketemu sama kamu, baru pengen balik sama kamu, baru pengen baru pengen merencanakan nanti kita ketemu yuk, nanti kita aku kangen sama kamu, pengen ketemu gitu. Tapi di sini kartu Five of Pentacles, mungkin kamu terlalu lama menunggu sampai kamu tuh ada rasa kecewa. Yang aku bilang seperti itu. Momennya ini belum pas atau belum datang untuk ketemu. Tapi secara hubungan ini sih kayaknya masih terus berjalan ya. Mungkin kamu ada yang sudah merasa kayak aduh, dia lagi gitu. Kenapa ya dia selama ini berputar di hidup aku? Mungkin ada yang sudah lebih dari 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang lebih dari 2 atau 3 tahun. Dan so far sih kalau dari sisi hati kamu sendiri, aku ngelihatnya kamu tuh tenang-tenang aja. Bahkan di sini ada yang kamu tuh bertahan untuk dia, kamu nggak membuka hati untuk yang lain, tapi kamu lebih fokus kepada dirimu sendiri dan dia, gitu ya. Nggak memikirkan cinta baru, gitu. Di sini ada kartu The Fool. Kartu The Fool itu ibaratnya kamu tuh pengen berjalan, menikmati aja. Apa sih adventure yang akan dia bawa ke kamu? Apa adventure yang dia datangkan kepada kamu? Dan di sini kamu siap gitu loh. Padahal sebenarnya energinya kalau aku bilang dari dia pun masih pasif secara pertemuan, tetapi di sini sudah aktif dalam arti menyatakan cinta. Kartu Page of Wands di sini tuh ibaratnya kayak aku ingin menjelajah gitu ya. Ada perasaan di sini kamu pengen menjelajah, pengen happy, pengen bersama dia, pengen kamu udah punya berandai-andai untuk pengen hari itu datang dimana dia benar-benar kayak membukakan jalan hatinya kepada kamu. Dan di sini kita akan lihat dari sisi dia ya. Kalau aku lihat di sini dia memang sangat perhatian sama kamu sebetulnya, dan dia itu adalah orang yang memang secara energi tidak bisa melupakan kamu dengan mudah, teman-teman. Di sini dia tuh sekarang sedang berupaya ya. Aku ngeliat energinya dia berupaya, dan kamu di sini kayak santai aja, ya udah nunggu dia sampai datang gitu.
Sementara dia berupaya, dia itu berusaha memang tidak terburu-buru sama kamu karena dia nggak mau ada energi yang mengecewakan. Namun sebenarnya kalau dibilang apakah ini sudah lebih dari batasan kamu menunggu, sebenarnya kalau aku bilang sih sudah lebih banget. Kenapa? Karena ada energi the devil. The devil itu kayak ada satu ikatan yang memang aku bilang di sini mungkin udah lebih 2 tahun 3 tahun kalian itu kenal sama nih orang, dan dia itu kasih perhatian yang lebih terus ke kamu, sehingga kamu tuh kayak nggak bisa lepas dari orang ini. Yang mengakibatkan orang ini tuh mengklaim bahwa kamu itu memang ada untuknya. Aku yakin, walaupun dia tidak menyatakan kalau dia cemburu, tapi kalau dia tahu kamu sama yang lain, dia pasti akan jaga jarak. Itu ciri-ciri orang cemburu tapi nggak mau ngomong. Ada kartu kisses, ada kartu karmic relationship. Kenapa di sini salah satu faktor dia merasa mengklaim diri kamu? Dikarenakan kalian itu memiliki energi masa lalu yang dimana sebenarnya cintanya dia itu tidak lancar atau belum bisa berlanjut karena dari keadaan. Kamu di sini punya punya energi karmic relationship di mana semakin kalian menjauh, semakin kalian itu cinta. Dan kalau aku lihat juga di sini, dia itu tidak minta macem-macem. Yang penting ada hubungan setiap hari, ada komunikasi setiap hari. Menurut dia tuh udah hubungan, dan menurut dia tuh udah sangat dalam gitu loh. Dan aku juga bisa ngelihat di sini semakin, walaupun kamu merasa hubungan ini tuh cuman gaslighting, cuman hubungan yang nggak dibina gitu ya, tapi aku sih ngelihatnya dari sisi dia ya, dia itu udah kayak memberikan yang terbaik buat kamu gitu loh, karena dia merasa ada kayak pertumbuhan atau perkembangan dari hubungan ini. Kalau dari energi kamu sih memang kesannya kayak dia tuh cuman kebanyakan stalking, kebanyakan gaslighting, kebanyakan apa. Tapi dari sisi dia, ya dia merasa udah memiliki kamu. Maksudnya dia sudah memiliki itu dalam arti bukan berarti harus secara fisik ya, tapi yang sudah memiliki kamu secara emosi. That's why kenapa di sini kamu susah untuk move on ke orang lain. Ya, itu dia. Kalau misalnya kamu memang sulit move on dari seseorang, ya ini jawabannya. Karena energi kamu tuh masih kayak terikat, karena kalian ini punya hubungan karmik yang belum diselesaikan. Cara memutus hubungan karmik adalah dengan memutuskan talinya, teman-teman. Kalau kamu tidak putuskan talinya, ya kamu tidak akan mendapatkan pasangan yang lebih baik mungkin. Bahkan kamu mungkin akan seumur hidup kamu menantikan orang ini gitu loh. Dan dia juga sama kamu ya dalam energinya, kalau memang ditakdirkan bersama ya bisa bersama gitu. Yang aku bisa bilang sih sebenarnya, apakah dia tuh mau dalam hubungan yang abu-abu? Aku bilang enggak juga. Cuman dia ini lagi berusaha untuk mempersiapkan sebuah pertemuan, di mana pertemuan itu yang udah bener-bener new, bener-bener fresh, bener-bener baru. Mungkin dalam pikirannya dia, kamu beresin dulu deh masalah kamu. Membereskan masalah tuh nggak bisa dalam setahun 2 tahun ya. Dia pun juga gitu, mungkin bisa 2 tahun 3 tahun dari sekarang dia baru bisa datang. Kita nggak pernah tahu kan. Dan di sini sebenarnya kalau aku bilang dia sedang memperbaiki kembali, sedang membangun kembali namanya sebuah jalinan, sebuah rasa bagaimana dia berhubungan, bagaimana dia mengeluarkan emosi ke kamu. Dan aku lihat di sini ada date dan engagement ring. Nanti ketika kalian sudah bertemu, kalian nanti udah sering bertemu dengan fisik, lama-kelamaan akan ada sebuah ikatan, aku lihatnya. Ya, akan ada sebuah ikatan di mana ikatan tersebut ini bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih berkomitmen gitu. Ya memang kalian ditakdirkan untuk yang membaca ini, terutama energinya, kalian ditakdirkan untuk mendapatkan pasangan itu yang agak lama. Jadi sebenarnya ada orang yang hidup umur 20 udah nikah, umur 18 udah nikah, ya itu memang udah jalan takdirnya mudah.
Bisa aja sih kalian itu kenapa tidak mendapatkan pasangan, ya bisa aja dari orang tua. Ya kita nggak pernah tahu kisah orang tua kalian itu seperti apa gitu loh. Ya mungkin aja ada kisah-kisah yang di sini kalian terima karmanya. Mungkin orang tua kalian dulu waktu bersama, mohon maaf, ada yang tidak setia, ada yang nyumpain, ada apa, misal kamu wanita, kena balak gitu loh. Kena balak, ya kamu tidak mendapatkan jodoh. Mungkin banyak yang mau sama kamu, tapi yang menikahi kamu secara serius tuh nggak ada gitu loh, belum ada. Dan kenapa kamu sekarang masih struggling dalam hal cinta? Mungkin kamu pernah menikah tapi cerai, ya kan? Orang kayak nggak bisa berlama-lama sama kamu, entah energinya apa, entah salah di kamu, entah salah dia, atau kamu belum menemukan sebetulnya cinta sejati, tapi kamu sudah mengikatkan diri. Ya ini, salah satunya yang buat kamu sulit move on dari satu orang ini, dan ini adalah biang keroknya. Karena dia masih mengklaim bahwa kamu itu miliknya dia. Dan ketika memang dia sangat yakin ketika someday dia datang, kamu juga masih menerima dia, itu sih. Kalau memang kamu pengen memutuskan karmic relationship-nya, ya kamu harus bener-bener putusin, udah nggak hubungan lagi, harus sendiri dulu, minimalnya itu mungkin setahun 2 tahun, nggak usah kontak-kontak, nggak usah mikirin, ditahan dan dilawan, itu baru bisa putus. Tapi nggak bisa dipungkiri kan, hati itu pasti akan bertolak belakang sama pikiran. Nah, kalau di sini aku bilang ada kartu let go ya. Kalau misalnya memang kamu mau jalan dan hidup lebih baik, mendapatkan pasangan yang lebih baik, atau kamu berpikir bahwa aku belum mau cari pasangan tapi aku pengen lepas dari karmic relationship, ya kamu bisa pergi dengan cara ngeblok semuanya, dengan cara ganti nomor, nggak usah izin, nggak usah apa, say goodbye, harus terima juga gitu, dan nggak usah cari aku lagi, dan pergi aja udah, nggak usah diganggu-ganggu lagi. Kalau dia apa, ya nggak usah kamu respon. Yang kedua di sini, ya ada hal yang mungkin kalian akan berat, karena di sini chemistry kalian itu susah untuk dilewatkan atau dilepaskan, dan itu kebanyakan ya kalian memang harus melepaskan namanya bagian-bagian ini dari entah rasa seksualnya ketika bersama dengan dia, bagaimana kalian punya ikatan yang sangat kuat satu sama lain, itu harus direlakan dan diikhlaskan, dan itu memang harus kamu minta ke Tuhan, dan kamu juga harus pergi. Kalau bisa pergi aja, healing sendiri, ketemu sama orang baru, itu udah bisa memutuskan talinya hubungan dia loh. Kalau kamu di sini tidak mencari orang baru, kamu akan lama untuk moving, ya. Kamu bisa pindah rumah kalau perlu. Kamu bisa, kalau udah punya pasangan, kamu bisa mengikrarkan janji, terus kamu move on ke tempat yang baru, jangan di rumah kamu yang lama gitu. Buat perencanaan yang matang sama pasangan kamu, ya ntar kalau kita menikah kita langsung pindah gitu, jadi supaya kamu nggak dihantui lagi dengan orang ini. Karena satu tempat itu pasti akan menyimpan sebuah energi loh, dimana kamu tuh sering sama dia, jalan sama dia, dan apa sama dia, itu pasti tempat akan menyimpan energi. Apalagi kalau di sananya dia juga masih seperti ini. Sekarang gini teman-teman, untuk melepaskan namanya ikatan karmik seperti ini antara kamu sama dia, maka itu pasti akan berpengaruh kepada kesehatan. Kamu mungkin akan menjadi, badan kamu tuh rasanya nggak enak, kayak kamu tuh kehilangan setengah nyawa kamu. Kamu akan merasakan sugesti bahwa otak kamu tuh bisa gila karena kehilangan dia, karena kalian berdua tuh sebelum saling candu. Karena relationship itu jeleknya begini loh, kalian tuh saling candu, saling suka, tapi hambatannya tuh banyak banget. Banyak yang menyerah. Ketika sudah menyerah, baguslah dia kalau seandainya dia sudah dapat pasangan langsung. Tetapi kalau energinya memang kalian mengikat seperti ini, udah karmik, kalian punya past life, kalian juga sebetulnya punya chemistry yang kuat, akan semakin susah untuk pergi. Bahkan kamu bisa berakhir sendirian seumur hidup, dia pun juga berakhiran sendirian. Atau kalau dia punya pasangan pun udah hampa aja rasanya, kayak mayat hidup gitu. Rata-rata cowok sih biasanya udah punya pasangan, cewek yang lebih pikir buat sendiri. Karena cowok tuh nggak bisa lama dalam tidak menjalin hubungan. Kalau cewek tuh dia bisa sampai seumur hidup nggak nikah lagi, nggak pacaran lagi, itu bisa. Tapi kan sayangi hidup kamu gitu loh.
Mungkin pada saat ini mungkin kamu belum bisa untuk membuka hati, tapi cobalah dari tahun ke tahun teman-teman. Kalau tahun ini belum bisa, terus ya maksimal kamu 3 tahun lah untuk melupain orang ini. Bener-bener bersih ya, tanpa harus hubungin lagi, tanpa harus inget, tanpa harus kepoin dia. Kamu harus fokus sama hidupmu sendiri. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bangun tidur, udah mikirin hidup kamu sendiri. Nggak usah mikirin, mau namanya dia berputar-putar di kepala, itu kamu doain aja, kamu pergi dari aku. Kamu pergi dari aku. Ya. Tapi memang kalau aku lihat di sini kalian itu masih punya hambatan di past life. Ibaratnya kalau kita punya hambatan di past life, kita tuh ibaratnya kalau mau meninggalkan dunia ini kayak mati penasaran gitu loh. Kita reinkarnasi, kita akan ketemu lagi pada situasi yang seperti ini. Makanya kalau bisa segala macam apa ya, karmic relationship, kayak kamu sama pasangan, atau kamu dulu pernah punya salah sama seseorang sampai kamu nggak bisa move on lagi, kamu nggak bisa punya pasangan lagi, atau kamu punya pasangan yang jauh, yang tidak sesuai dengan harapan, kamu minta maaf deh sama orang ini. Kalau dia masih ada, ya kamu berusaha untuk cari, dan sorry, aku cuma datang untuk say sorry, minta maaf, dan aku harap kamu maafkan aku ya. Oh iya, kalau misalnya aku udah maafkan kamu, udah kamu boleh ikhlaskan dia juga. Yang pasti kamu dari dalam hati kamu ini juga harus melepaskan gitu loh. Kalau kamu di sini sisinya adalah tidak melepaskan, dia akan selamanya ngomong bahwa kamu adalah miliknya, dan ini akan sangat sulit. Kamu harus terpaksa menunggu dia, menjadi ekor dia untuk ya kapanpun dia akan datang di sini, ya kamu akan siap terbuka. Itu pun kalau kalian jodoh. Gitu ya teman-teman. Kita akan lihat di sini. Untuk orang yang masih bilang kamu miliknya, sebenarnya apa sih yang dia mau? Kenapa sih dia tuh nggak bisa pergi aja dari kamu? Ya dong, kita harus tahu dong. Kalau kamu aku suruh pergi, kenapa dia nggak mau pergi? Kan gitu. Kita harus tahu jawabannya apa. Kartu The Magician. Pertama, dia masih punya misi sama kamu. The Magician itu sebetulnya dia pengen menunjukkan sesuatu sama kamu. Dia pengen menjadi seseorang yang beda, ya, menjadi seseorang yang beda. Dia pengen pokoknya show off sama kamu, entah itu dari tipu daya, manipulasi, atau apapun. Ada kartu Knight of Wands. Dalam hati dia memang dia memiliki misi itu, pengen menunjukkan kepada kamu bahwa aku tuh mampu loh untuk kamu. Aku menjadi seorang satria, aku menjadi seorang pelindung untuk diri kamu. Dan kalau misalnya dia wanita, dia akan bilang ke kamu yang pria, ya aku pantas buat kamu, nggak ada cewek lain yang lebih pantas daripada aku. Ini ada kartu Ten of Wands. Dia bilang jangan kamu pikir aku tidak merasakan sakit yang sama. Di sini aku sudah begitu banyak berat beban yang aku pikul gitu loh, untuk bisa jadi yang terbaik untuk diri kamu. Jadi orang ini tuh ya memang punya ambisi untuk menaklukkan diri kamu sih. Kalau dibilang dia akan bertahan dengan kondisi ini, dia akan bertahan untuk terus bilang bahwa kamu itu adalah miliknya. Dia tuh kayak nggak ikhlas teman-teman kalau misalnya kamu fokus sama yang lain. Kalau dia fokus sama yang lain mungkin ya kamu nggak tahu, tapi dia nggak mau kamu punya orang lain gitu. Dan ada kartu Nine of Pentacles di sini. Dia udah nyaman sama kamu, dia udah mendapatkan ini loh rumahku, rumah untuk aku bisa menuangkan ide pikiranku semuanya. Ada kartu Three of Pentacles. Ya udah, kamu tuh udah partner yang paling the best buat dia, dan nggak bisa digantikan. Ini kira-kira merugikan kamu atau enggak? Ya karena orang ini aku lihat energinya itu masih belum begitu bisa deket ya. Entah ada apa di antara kalian, atau dia punya masalah yang belum selesai, atau gimana, yang kalau ketemu kamu ya pasti banyak ribetnya. Sebenarnya dia kalau cinta sama kamu tulus ya teman-teman, tapi banyak hambatan sih.
terkendala sama jarak. Kamu sama dia terkendala jarak, mungkin rumah kamu jauhan, tapi dia sangat ingin ketemu sama kamu walaupun jauh. Dia punya keinginan untuk itu. Dan di sini dia tuh sebetulnya sedih, teman-teman. Nggak bisa bertemu sama kamu. Dia merasa kayak nggak ketemu kamu itu udah kayak nggak ada jalan gitu. Dia kayak ngerasa kalau nggak ketemu kamu itu berarti memang sekarang lagi nggak ada jalan. Ya kamu susah, dia akan susah untuk dipaksa. Dia akan berusaha untuk memperjuangkan kok kalau aku lihat. Karena di sini ada kartu profitable. Kamu tuh udah paling menguntungkan buat dia. Sekarang nggak ada, maksudnya belum ada tandingannya orang seperti kamu yang mungkin udah ngebantu dia, sabar sama dia, support sama dia. Ya, jadi dia nggak mendapatkan kenyamanan ini dari orang lain. Ya kalau dia nggak dapat kenyamanan, kenapa dia masih sama sama lainnya? Ya mungkin dia udah nikah duluan. Sebelum ketemu sama kamu udah nikah duluan. Kita nggak tahu. Atau ketika dia lagi putus sama kamu, ada orang lain untuk sebagai pengganti kamu, mengisi hati yang kosong. Kita kenapa harus berpikir yang jelek-jelek sih? Orang bisa loh bersandiwara di sosial media, tapi hati kan gak ada yang tahu. Tapi kira-kira gini ya teman-teman, kalau misalnya kamu tahu dia sudah menikah dengan orang lain dan tidak ada masalah dengan pasangannya, saran aku sih jangan dikejar ya. Karena kok banyak banget yang mau ngejar jadi orang ketiga, itu loh yang aku heran. Mungkin kalian kalau di komen ngomong, oh aku sih ogah jadi orang ketiga, tapi nyatanya banyak kok. Dan itu fenomenanya gak bisa ditampilkan. Aku suka sama dia, gak ikhlas kalau dia dengan pasangannya. Loh kenapa mesti gak ikhlas? Yang ketemu duluan juga siapa, kan gitu. Itu problem kamu. Kita gak boleh. Kalau orang sudah punya porsi bahagianya sendiri, kita juga tahu diri dong. Kita juga harus mundur. Ini hanya untuk orang-orang yang dalam arti dia sudah beres. Ya, mau dia punya pasangan kayak yang pasti dia udah beres. Kalau dia sudah beres, yang aku lihat di sini dia masih punya niatan untuk datang sama kamu, tapi dia harus beres dulu. Dan sampai segitu dia juga nggak sama yang lain kok kalau aku lihat di sini. Ya kalau misalnya ada paling ya memang sudah pernah dinikahi. Kalau dia sampai cari, yang satu aja belum kelar, nambah lagi problem, itu kayaknya orang yang memang nggak belajar dari kesalahan sih. Kalau udah kayak gitu berarti red flag, kamu harus tinggalin. Tapi kalau misalnya dia cuma sama pasangannya aja dan sama kamu, dan dia di sini memang lagi menyelesaikan hubungan dengan pasangannya, kasihlah dia waktu, jangan dipaksa. Kayak kamu besok nggak punya waktu aja, kayak 2 tahun 3 tahun belum tentu hidup aja, gitu loh. Ya kita harus berpikir secara simple gitu loh. Berpikir secara simple, tapi kita harus terbiasa dengan hal-hal yang rumit. Kalau misal kamu mau sukses di masa depan, biasakan dengan hal rumit dulu, baru kamu bisa santai. Tapi kalau kamu ke depannya pengen nggak sukses dan nggak bisa banyak belajar, ya kamu lakukan hal simple aja. Selesain aja semuanya. Santai-santai, nonton Netflix, chill ya kan. Nggak ada pekerjaan, ya udah itu akan membawa masalah buat kamu ke depannya. Untuk yang kayak gini-gini, sebenarnya kalau secara mindset dan pikiran aku, ya orang tuh punya porsi jalannya sendiri sih teman-teman. Kalau toh dia memang jodoh kamu, dia akan datang. Intinya begitu. Kalau yang dari kartu aku, ketika kartu ini memang ada pasti dari kalian yang telah menonton ini, pasti ini ada salah satu dari segitu banyak, entah 1, 2, 3, 1000 orang dari yang nonton 20.000 misalnya, 18.000. Mungkin ada 1-2 orang yang relate sama yang aku omongin. Tapi ketika kalian tidak beruntung dalam pembacaan kartu ini, kalian gak boleh kecewa. Berarti harus diterima, oh ya mungkin dia bukan jodoh aku. Dan ingat, ketika kalian sembari sekarang lagi sendiri, dan dalam perjalanan entah 1 tahun, 2 tahun, ada seseorang datang untuk kamu, please jangan ditolak. Even bukan dia, berarti dia bukan jodoh kamu. Tetapi kalau kamu tidak dipertemukan dengan orang yang mau sama kamu, dan akhir-akhirnya dia datang, berarti dia jodoh kamu. Udah itu aja. Kenapa kak harus menunggu selama itu? Berarti memang aku mesti banyak belajar. Mungkin kamu sekarang ada yang ngeblank.
Mungkin kamu sekarang harus banyak belajar untuk berpikir dan menyerap pikiran-pikiran ini. Karena banyak yang aku bilang orang tuh masih lemot. Contohnya kayak baca auto chat aja males gitu, lemot. Itu orang yang pikirannya tumpul. Dan sekarang kenapa kamu dikasih cobaan seperti ini, apapun itu nggak cuma masalah cinta. Yang seperti yang rumit seperti ini karena harus membiasakan otak kamu untuk berpikir. Kalau kamu tidak mau berpikir, nggak akan sukses kemudian. Dan aduh, siapa sih yang mau sama orang lemot gitu loh. Kita harus punya wawasan, itu aja. Ya, terima kasih yang sudah ikut untuk readinganku di siang ini. Sorry kalau misalnya aku agak gregetan kadang-kadang dalam membacakan ini, tapi bukan berarti aku emosi. Aku hanya ingin kalian itu berpikir untuk lebih membumi, gitu loh. Jodoh, mau, takdir semua ada di tangan Tuhan, bukan di tangan tarot reader, bukan di tangan dukun. Oke? Aku di sini hanya memberikan prediksi. Kalau prediksi itu bisa salah, nggak masalah. So, kenapa? Anggap aja ini hiburan dan juga pelajaran. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you, and bye-bye.